pendeta-pendeta seperti itu. Siapapun, mau Gilbert, Philip Antovais, itu iblis semua tuh saudara. Jangan tidak percaya sama saya, itu iblis semua. Itu terserah kamu kalau enggak, kamu nanti masuk neraka sama-sama. Nih, ketokan kepala saya kalau saya salah, saudara. Ya, saya masuk neraka kalau saya salah. Ya, kamu lihat ya. Kalau kalau gereja itu sudah benar, kalau gereja itu benar, dia berteriak ke surga pasti didengar. Nyatanya, gereja itu sudah bersyafaat kayak apa, saudara? Dari zaman saya SMP, saya doa syafaat untuk Indonesia. Mana ada lawatan di Indonesia? Tambah melarat iya, tambah kere iya. Iya kan? Padahal gereja sudah dibangun di mana-mana. Lalu Tuhan Yesus bilang sama saya, ini pendeta-pendeta bangsat semuanya. Yang disembah Yesus bangsat, bukan menyembah Yesus aku. Yesus Tuhan Yesus yang benar. Yang disembah Yesus bangsat, ini pendeta-pendeta bajingan semua. Tuhan bilang sama saya begitu. Loh kenapa Tuhan? Saya nggak pernah suruh kalian bangun gedung. Saya suruh kalian bangun kasih makan. Lalu di mana-mana katanya mau bangun gedung demi kemuliaanku. Bangsat ini pendeta-pendeta nipu. Wah iya, makanya Tuhan Yesus bilang sama saya, tidak akan ada revival di Indonesia. Indonesia akan makin terpuruk. Semuanya kan pada ceritakan, wah Indonesia akan makin termekah. Nanti dulu. Serangan terhadap iman Kristen makin aneh-aneh. Saya baca nggak di medsos? Di medsos lagi rame, 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Saya kemarin ditanya orang, saya bilang, ya nggak apa-apa. Mau 25 Desember hari Dewa Mabok, nggak apa-apa. Tapi tidak dapat memungkiri sebuah kenyataan. 25 Desember saya merayakan Allah menjadi sama dengan manusia, Allah Immanuel yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena dari awal mulanya 25 Desember hari kelahiran Kristus. Karena banyak orang terlalu banyak ngurusin agama kita, kayak agama dia nggak menarik gitu. Boleh nggak usah ngurusin itu? Karena buat kita Christmas is every day. Kita orang Kristen nggak goblok-goblok banget. Karena kita orang Kristen ada gereja mula-mula. Siapa itu gereja mula-mula? Gereja yang memelihara tradisi dari Yesus masih hidup. Yohanes ada di situ, Matius ada di situ, Petrus ada di situ. Orang-orang yang bersama Yesus waktu Yesus masih hidup. Kali bermain dengan anak-anak tetangga, pasti orang tuanya bilang sama anak-anaknya, jangan bergaul dengan si setan itu. Karena kau bergaul dengan saya ajak nonton film porno. Sekarang lebih bahaya, seperti Bapak Pendeta bilang, itu benar. Mereka bikin apa di kamar, itu cek. Dulu saya nonton video porno yang kasetnya masih setebal Alkitab. Saya dari SD sudah nonton film porno. Bapak Ibu tahu siapa yang ajak nonton film porno? Bapak majelis. Saya tidak enak ngomong namanya, hanya dia majelis di gereja tertentu. Majelis jenis ini kepanjangannya Mayor Jenderal Iblis. Majelis apa terikat film porno? Lalu kau pakai stola, duduk kayak malaikat di gereja, penipu. Lalu kau mau jadi gembala apa buat anak-anakmu majelis film porno? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen,
silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Oke, hari ini tanggal 19 Desember kita akan kembali menyerahkan Jumat Berkah Maudi Madu, teman-teman, dari sumbangan teman-teman penonton di channel HMC ya. Di semua channel HMC ada 28 madu pada hari ini, teman-teman. Ya, ini 28, kalian bisa cek. Ya, ini 2 lapis ya, 2 tingkat. Totalnya 28 madu dari Bang Saiful Muslim, Bu Siti Mahmud, Pak Effendi, Bu Juliana, Bang Didi, Bang Musinin, Kak Esti Mustika Ningsi, Bang Rizky Ainun ya. Jadi ini total pemberian dari 8 orang. Oke, total 28 madu. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC Reaction ya teman-teman ya. Channel yang akan membuka wawasan teman-teman kita sebelah yang masih belum tahu tentang kebenaran, masih didoktrin dengan agama tipu-tipu teman-teman. Dan di kesempatan ini saya ingin ucapkan selamat Hari Mualaf buat kita semua teman-teman ya. Buat orang-orang yang sudah mendapat pencerahan, yang sudah mendapatkan kebenaran. Kita mengucapkan selamat buat para mualaf dan sedikit pengumuman teman-teman. Pada hari ini kita baru saja melaksanakan acara Hari Mualaf, di mana hari ini, pagi ini, saya menjadi salah satu supporter di acara Hari Mualaf yang diadakan di Masjid Al-Ittihad, Kota Tangerang ya. Masjid Raya atau Masjid Agungnya Kota Tangerang. Dan Masya Allah teman-teman, luar biasa. Dari 100 mualaf yang diundang, yang hadir 81 orang. Ya biasalah, nggak mungkin bisa semua hadir ya. 100 yang diundang, 81 orang hadir, sudah luar biasa sekali, Masya Allah. Dan ada tambahan lagi, 11 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat hari ini teman-teman. Mengucapkan, La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Luar biasa teman-teman. Jadi ada orang-orang yang memutuskan bersyahadat di hari ini. Di hari yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya mereka rayakan sebagai perayaan ulang tahun Tuhan mereka, teman-teman ya. Sebelumnya mereka rayakan sebagai ulang tahun Tuhan mereka, tetapi hari ini mereka mengambil keputusan untuk mengikrarkan diri mereka sebagai seorang muslim. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Dan saya bangga ikut bagian dalam acara tersebut. Bayangkan teman-teman, 81 mualaf plus 11 mualaf yang bersyahadat. Itu belum ditambah dengan mualaf-mualaf yang tidak masuk ya, tidak masuk sebagai undangan. Contohnya ada Ko Ajis yang notaben juga jadi narasumber. Ada Dokter Karisa juga. Ada saya juga sih. Kan begitu. Kita nggak masuk dalam daftar orang-orang yang jadi undangan karena kita yang panitia dan kita yang ambil bagian. Di mana acara tersebut dihadiri oleh Masya Allah banyak sekali. Dan saya baru tahu bahwa ternyata di masjid tersebut hampir setiap Jumat ada paling sedikit 3 orang yang bersyahadat. Bayangkan teman-teman, paling sedikit setiap Jumat dibilang. Jadi saya sudah ngobrol dengan pengurus ya, dengan takmil, dan juga mereka ada lembaganya juga, mereka ada bagiannya juga, ada unitnya juga yang mengurusin para mualaf. Karena memang ternyata banyak Cina Benteng itu kalau mau syahadat itu mereka syahadatnya diarahkan ke Masjid Al-Ittihad Tangerang. Jadi memang jadi pusat untuk orang-orang yang ingin memeluk Islam, ingin convert ke Islam. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Dan videonya mungkin nyusul teman-teman, tapi saya sudah tampilkan sedikit cuplikan-cuplikan tadi ya. Soalnya filenya agak besar dan butuh waktu yang cukup lama untuk render dan nggak keburu nantinya. Ya, jadi kita tayangkan untuk besok aja. Di kesempatan ini yang mau kita bahas, ya tentu saja berbeda teman-teman. Di mana banyak sekali orang yang kejang-kejang, banyak sekali orang yang ngamuk-ngamuk karena melihat
angka pertumbuhan mualaf yang Masya Allah luar biasa fantastis. Dan salah satunya adalah babi jonge, teman-teman. Jadi babi jong ini dari dulu kita tahu kerjanya ngerecokin negara kita. Udah mengungsi keluar, udah minta suaka ke negara lain, tapi nggak bisa move on. Saya kadang-kadang bingung lihat mereka. Mereka ini kan sudah minta suaka, sudah bukan warga Indonesia. Tapi entah kenapa kerjaannya itu ngerecokin Indonesia terus. Kenapa nggak bisa cari ya kegiatan yang lain kayak yang positif gitu? Kenapa harus nambah-nambah dosa? Nggak ngerti saya, teman-teman. Mereka bilang di Eropa enak. Mereka bilang di Amerika enak. Gampang cari duit, gampang cari kerjaan. Tapi kenapa kerjaannya malah ngerecokin Indonesia terus? Ada yang salah dengan orang-orang ini. Tetapi kali ini ya, statement Paul Jang ini ya seperti biasa. Ada yang akan kita benarkan, ada yang harus kita luruskan. Yang pertama, Paul Jang mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu di Indonesia itu menyembah Yesus yang bangsat, teman-teman. Ya, gara-gara pendetanya adalah pendeta bangsat, dan pendeta bangsat ini mengajak jemaat-jemaatnya untuk menyembah kepada Yesus yang bangsat. Dia menyebut nama Gilbert Lumondong, ya, Philip Mantova. Wah, itu adalah pendeta bangsat yang mengarahkan orang Kristen menyembah Yesus yang bangsat. Ini sekaligus membenarkan bahwa selama ini orang Kristen itu tidak menyembah Yesus yang merupakan Nabi Isa alaihissalam. No, mereka sembah itu adalah Yesus yang diserupakan. Kalau menurut kita, ya itu adalah Yudas. Sekali lagi ya, menurut kita itu adalah Yudas. Kenapa Yudas? Karena saat prosesi dari tepat pengadilan Pontius Pilatus sampai ke Bukit Golgota, tidak ada mamanya, Bunda Maria, itu mencemaskan Yesus ataupun memanggil anaknya, terjadi upaya dari mamanya untuk menyelamatkan anaknya. Nggak ada, teman-teman. Bahkan sampai Yesus disalibkan, mamanya ya diam aja gitu kan. Agak aneh gitu. Yesusnya juga diam saja ya. Yesus yang versi disalibkan itu. Biasanya namanya seorang ibu, instingnya itu pasti akan menolong anaknya. Walaupun yang dia lawan adalah pemerintah. Walaupun yang dia lawan adalah todongan senjata. Yang namanya mama, instingnya itu pasti pingin anaknya dibebaskan. Dia pasti pingin anaknya jangan dihukum mati. Kecuali anaknya tuh maling kundang ya. Kalau anaknya maling kundang ya mungkin mamanya nggak peduli. Udahlah mau disalibkan silakanlah, mampus itu dia. Karena selama ini dia durhaka. Apakah Yesus seperti ini? Kan enggak kan? Kan dibilang Yesus adalah manusia sempurna. Nah, jadi kenapa mamanya membiarkan? Tanpa ada upaya ingin menyelamatkan. Sehingga timbul kecurigaan bahwa mamanya pun bingung. Dibilang anaknya mau disalibkan. Tapi yang dia jumpai, loh ini siapa? Saya tidak kenal gitu kan. Ini bukan Yesus. Jadi ngapain saya susah-susah? Nah, seperti itu guys. Ya, jadi memang Yesus yang disembah oleh mereka-mereka ini adalah Yesus yang bangsat menurut. Aduh, saya ketawa nih. Cuman kalau nanti kita ngomong terlalu jauh, nanti kita pula yang dilaporkan ya. Yang ngomong si babi jonge ya teman-teman ya. Kalau mau komplain sama babi jonge. Saya cuman menanyakan. Ya, saya cuman mempertanyakan kenapa bisa seorang yang notabene pendeta seperti babi jong itu malah ngatain Yesus kalian itu sebagai Yesus bangsat. Dan kalian ini semua adalah orang yang tidak diberkati ya. Jadi dibilang gara-gara pendeta-pendeta ini ya kalian jadi tidak diberkati dan kondisinya makin kacau, makin hancur kalian. Ya kita dengarkan dulu lah. Kamu odol-odol nanti isi perutmu nanti. Preman ya saudara ya. Nah, Indonesia itu juga sama ya. Kamu Indonesia, kamu mau kirim apa saja ya. Bahkan kamu kirim ke gereja saja dikorup saudara, gerejanya dan pendetanya itu kemarin baru ditangkap kemarin itu pendetanya. Ya kan? Korupsi uang apa? Pembangunan gereja atau apa itu ya. Gila saudara ya. Lagian kamu bikin gereja buat apa? Coba bangun gereja itu buat apa? Kamu kan ditipu kemarin si Marcel cerita sama saya. Ya, yuk kita mau diakonia, kita mau bagi-bagi sedekah, yuk kita yang respon cuma sedikit. Yuk kita mau bikin ini, yuk bangun gereja. Ya terus ada yang ngasih TV, ada yang ngasih apa ya saudara ya. Saya pikir-pikir bener. Iya begitulah Sel. Coba kamu ya. Yuk kita bangun, yuk kita mau membangun gereja. Wah saudara sumbangannya di mana-mana. Begitu kita, yuk kita berdiakonia. Nanti dulu.
Compong, otak-otak compong kalian itu. Kalian semua itu compong. Kalau bilang buat bangun gereja, duitnya langsung keluar jor-joran. Kalau begitu kita mau bagi-bagi orang miskin, kamu pelit. Saya nggak ngerti itulah. Disusupi iblis. Gereja itu disusupi iblis. Pendetanya itulah iblisnya. Ya kan? Makanya hati-hati kamu deket-deket pendeta itu. Ya. Kalau pendetamu tidak ngajari kamu diakonia, tapi ngajari kamu bangun gereja, bangun gedung, ya beli untuk keperluan pribadi, kamu hati-hati sama pendeta-pendeta seperti itu. Siapapun, mau Gilbert, Philip Antovais, itu iblis semua tuh saudara. Jangan dapat sama saya. Itu iblis semua. Itu terserah kamu kalau kamu nanti masuk neraka sama-sama. Nih, ketokan kepala saya kalau saya salah, saudara. Ya, saya masuk neraka kalau saya salah. Ya, kamu lihat ya. Kalau gereja itu sudah benar. Kalau gereja itu benar, dia berteriak ke surga pasti didengar. Nyatanya, gereja itu sudah bersyafaat kayak apa, saudara? Dari zaman saya SMP, saya doa syafaat untuk Indonesia. Mana ada lawatan di Indonesia? Tambah melarat ya, tambah kere iya. Iya kan? Padahal gereja sudah dibangun di mana-mana. Lalu Tuhan Yesus bilang sama saya, ini pendeta-pendeta bangsat semuanya. Yang disembah Yesus bangsat, bukan menyembah Yesus aku. Tuhan Yesus yang benar. Yang disembah Yesus bangsat, ini pendeta-pendeta bajingan semua. Tuhan bilang sama saya begitu. Loh kenapa Tuhan? Saya nggak pernah suruh kalian bangun gedung. Saya suruh kalian bangun kasih makan. Lalu di mana-mana katanya mau bangun gedung demi kemuliaanku. Bangsat ini pendeta-pendeta nipu. Wah iya. Makanya Tuhan Yesus bilang sama saya, tidak akan ada revival di Indonesia. Indonesia makin terpuruk. Semuanya kan pada ceritakan, wah Indonesia kan makin terpuruk. Nanti dulu. Iya benar Indonesia akan dilawan, tapi nanti dulu harus bubar dulu, saudara. Kenapa harus bubar dulu? Biar pendetanya bertobat. Akan aniaya dulu di Indonesia gede-gedean. Kamu kira apa yang dilakukan Edis itu? Orang Islam diam begitu, kamu nggak dikorbanin. Kalau saya lakukan, benar saudara, kita sudah menghitung. Ya kan? Ada batasannya, saudara. Ya kan? Ketika saya berkata, puasa, kamu yang puasa, aku yang lapar. Sampai sekarang sudah nggak ada rahasia lagi kan. Yang saya ngomong kan tepat semua kan. Tapi yang Edis lakukan itu mocking Islam, saudara, tiap hari. Ya, yang Saifuddin lakukan itu mocking Islam, bukan yang konstruktif. Kalau yang saya lakukan itu konstruktif, wawancara saya dengan Jawa Pos, dengan Jawa Pos dengan TV One, itu konstruktif. Dengan DW, wawancara saya dengan Metro TV, itu konstruktif, saudara. Membuat orang terbungkam. Ya kan? Bahkan orang mau mencaci maki saya ngomong benar. Tapi sementara, kamu lihat ya, yang dilakukan oleh apologet sekarang, termasuk Edi sama Saifuddin itu adalah bukannya konstruktif, itu mocking Islam. Saudara, kalau misalnya ya saudara ya, saya datang sama kamu, ya saudara, terus saya gebrak pintu rumahmu yo, wah, berisik tau nggak? Kamu bisa nggak tuh? Kamu marah saudara, tapi kamu tahu, kamu nyadar sekali itu saja yang saya gebrak. Tapi kalau kamu tiap hari datang lempari tai, saudara, ke rumahmu, saudara. Apa yang kamu lakukan, saudara? Kalau saya sekali datang itu ngebrak, orang sadar, lalu cepat berbenah, oh ya benar. Tapi kalau orang tiap hari ngelempari tai, ya, menjengkelkan, tahu nggak? Kalau yang saya lakukan tidak menjengkelkan. Saya gebrak sekali, saya hajar, saudara. Dan saya obati, ini loh yang benar. Ini loh yang saya lakukan. Yang benar begini loh. Nih saya kasih makan kamu nih orang Islam nih. Artinya memberi contoh, memberi teladan. Ini mah enggak mocking. Nah karena dia sering mocking, dia kan bikin jengkel. Terus dia dapat uang dari situ, saudara. Kalau saya kan nggak dapat uang. Dari hasil saya mencaci Muhammad, kan saya nggak dapat uang. Dan memang uang itu saya pakai untuk ini loh buat kasih makan kalian orang-orang Islam. Ya kan? Nah, itulah bedanya. Jadi itu akumulasi dari macam-macam tuh, saudara. Akumulasi dari macam-macam. Ya. Dari akumulasi dari macam-macam itu, jadilah itu kemarahan. Orang Islam itu tadinya tidak marah sama orang Kristen, marahnya sama pemerintah.
Tapi selalu yang terjadi adalah marah, yang dijadikan korban adalah gereja. Kenapa? Karena gerejanya mewah. Ada nggak masjid yang lebih mewah dari gereja? Tidak ada, saudara. Tak jamin ada. Tidak ada masjid yang lebih mewah daripada gereja-gereja di Indonesia. Nah, dan gereja-gereja di Indonesia ini ya berdiri megah di tengah lingkungan yang kumuh. Kamu coba pakai otakmu, saudara. Kamu bayangkan. Lalu mobil-mobil mewah datang melewati mereka. Apa yang mereka pikirkan, saudara? Marah. Kamu jangan pikir tidak marah. Ya, kebencian. Benci saja, pokoknya benci. Kamu tidak merugikan apa-apa, tapi mereka benci, tidak suka. Tidak suka. Ya mereka lihat, mereka tidak tahu di dalam gereja pun banyak orang miskin. Tapi mereka tidak urusan. Ya. Itu ya, saudara ya. Itulah sebabnya tidak akan ada revival di Indonesia. Yang ada Indonesia nanti makin lama makin terpuruk. Ya. Dan kalau tidak ada pertolongan dari Israel, ya kan, ya jangan-jangan pokoknya. Ya kan, Pak Toping kan membuat teori bahwa ternyata tsunami itu adalah bom gelombang elektromagnet, ya kan? Boom, tsunami, saudara ya. Ya kan, yang dibikin oleh SBY, pesanannya SBY buat menghentikan GAM karena udah nyerah. SBY, semua presiden nggak ada yang sanggup. Yang bisa menghentikan GAM itu hanya SBY, saudara, dengan tsunami. Jangan-jangan itu memang ininya SBY, saudara. Ya kan? Ya kan? Nah, sama saja, jangan-jangan. Ya kan, kita nggak ngerti ya kalau kita bilang teori konspirasi. Jangan-jangan. Kamu perlu bawa ini, sayang. Pulang muslimnya mau dibawa nggak? Nah, langsung beli 2 aja deh. Ya, karena ini kan lagi musim dingin. Itu ya, oke. Kira-kira itu yang akan terjadi, saudara ya. Selamat tinggal Indonesia. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen? Ayo, orang Kristen, stoplah membangun gedung gereja yang mewah-mewah. Cukup, saudara. Orang-orang Kristen, ayo, mulai sekarang, kelompok-kelompok, ya, urunan, ya, yang jelas keuangannya, lalu diakoninya, kasih makan rajin. Sungguh, saudara, itu akan menyelamatkanmu nanti di hari kesusahan. Diakoniamu itu akan diingat. Percaya saya, ya. Itu filsafahnya Indonesia, filsafahnya Jawa khususnya. Pagar batok lebih tinggi dan lebih tebal daripada pagar tembok. Ya, itulah perintah Tuhan Yesus. Beri mereka makan. Ya, kamu tidak sudi, ya karepmu, saudara. Kamu memang bukan pengikut Tuhan Yesus kok. Kamu pengikut Yesus yang bangsat itu kok memang. Ya, kamu memang pengikut Yesus yang bangsat. Kalau kamu tidak sudi itu memang kamu pengikut Yesus bangsat. Yesusnya bangsat itu loh. Bangsat. Tahu Yesus bangsat? Iya, ngajari kamu bikin bangun yang mewah-mewah, gedung-gedung yang mewah, nggak peduli sama orang miskin. Itu Yesus bangsat itu. Ya, Yesus bangsat memang. Ya, saudara, kalau memang Yesus begitu, ya bangsat, saudara, tak maki-maki. Kamu ngomong apa memang bangsat kok. Kalau ada Yesus yang tidak peduli dengan orang miskin, itu memang Yesus yang bangsat. Ya. Ya, kalau ada pendeta yang mengajarkan kamu bangun gedung, persembahan, bangun gedung, dan bukan untuk menolong orang miskin, ada cerita lagi, saudara ya. Ada satu keluarga rajin bawa 1 bis orang-orang miskin ke gereja, 100 orang, saudara ya. Lalu akhirnya dikomplain, nggak boleh lagi, saudara. Jangan bawa, Pak, nanti terlalu banyak orang, ini Pak, banyak gelandangan gembel di gereja kita. Saya cater, saya dengarnya maklum, cuman kalau saya di situ cater, saudara. Gereja kami sama ya, pernah mau diusir ya, saudara, gara-gara kita banyak gelandangan gembel ya. Yang ngusir bukan yang punya gereja, yang sama-sama ngontrak. Orang Indonesia. Jadi bau, karena ya mungkin karena banyak gelandangan. Kalau saya tidak urusan, saudara. Ya kan, saya bayar kok. Kalau kamu tidak boleh bilang. Ya kan, berarti kamu bukan gereja. Saya sudah bayar, harusnya kamu malah nampung, nggak usah bayar, saya malah. Harusnya malah nggak usah bayar. Ya kan. Ini gelandangan. Saya ngomong ya. Saya bilang sama itu ya, sama PIC-nya. Jemaat saya gelandangan dan kriminal. Boleh di sini? Oh, saya ngomong tegas ya. Tolong nanti dikunci semua. Jangan nanti kalau ada barang hilang nuduh saya. Jemaat saya itu gelandangan dan kriminal. Ya. Kita sudah mulai datang 60 orang tiap minggu, saudara. Ya. 60 orang gelandangan dan kriminal yang datang. Ya, kamu tahu. Ada yang kelai, ada yang apa. Di gereja, di dalam gereja, saudara ya.
memang itulah jemaat saya. Itulah jemaat yang saya layani. Gelandangan dan kriminal. Kadang-kadang mereka datang dalam setengah mabuk. Mereka orang-orang yang dibuang, orang-orang yang ditolak. Ya, makanya saya sering nyanyi. Ajak nyanyi terus, saudara ya. Supaya mereka bahagia, kasih makan yang enak-enak. Ya kan? Marcel itu ya. Masak enak sekali Marcel itu. Senang mereka masakannya Marcel. Gitu, saudara ya. Bagaimana dengan orang Kristen di Indonesia? Kamu mau bangun gereja yang mewah? Kamu mau donasi buat beli jet? Kamu mau donasi buat beli mobil Pak Pendeta? Atau kamu mau kasih makan tetangga kanan kirimu? Ya? Atau kamu mau bayar di sekolah tetanggamu? Bayar di sekolah keponakanmu yang miskin-miskin? Bayar di sekolah jemaat komunitasmu? Ya? Ayo, kalau Anda ragu dengan pendetamu, jangan ragu dengan Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi. Ya, transparan semua. Dan bukan buat saya juga nyumbang di sana, saudara ya. Haleluya. Oke, lanjut semua, boleh. Yang mau bicara, ikut bicara boleh ya, langsung aja ya, jangan datang aling-aling. Bu Ellen, Pak Teddy, Pak Bahari. Saya tidak pernah membayangkan tiba-tiba jadi pendeta. Tidak pernah. Pernah timbul di hati saya, bukan jadi pendeta. Saya mau jadi debt collector. Karena tetangga saya di timur sana, semuanya katanya jadi penagih hutang yang sukses di Jakarta. Dimulai dari tagih hutang, ujung-ujung calon DPR. Calon DPR, kemudian jadi gubernur. Saya bilang, wah enak juga. Tagih-tagih hutang, pasang baliho, baru bilang, bersama Allah kita bisa. Coblos nomor 4. Cita-cita saya, bacok orang. Karena saya sebelum bertobat, maklum, lahir dari keluarga model begitu. Keluarga tidak menikah, tidak ada keteladanan dari papa dan mama, tidak ada yang namanya mezbah keluarga, tidak ada yang namanya bapak pimpin anak-anak dan istri lalu doa, tidak. Papa main judi, mama juga dengan grup, ibu-ibu main judi juga. Papa selingkuh, mama balas. Ini ngomong keluarga, jadi saya tidak bisa ambil pengalaman orang. Khotbah bisa copy paste, pengalaman tidak bisa. Ini pengalaman saya. Papa selingkuh, mama balas. Di masa remaja saya tambah brutal. Gara-gara apa? Saya tahu saya ada saudara dari perempuan lain dan itu anak papa saya. Anda bayangkan psikologi saya sebagai seorang anak yang sedang menuju masa transisi. Saya hancur, saya terluka, saya brutal. Di depan gereja seperti ini, saya tusuk orang hampir mati dengan 10 tusukan. Heboh satu Kupang, tahu sejarah Mel Ato kayak apa. Saya tusuk orang setelah gereja. Orangnya sudah berteriak, Tuhan Yesus tolong. Tapi saya hantam, saya rencana kasih mati. Saya bakar rumah orang, saya bakar tempat ibadah orang. Saya tidak dapat teladan, saya tidak dapat contoh apa-apa dari orang tua saya. Saya jadi anak yang broken home, anak yang hancur. Hei orang-orang tua di gereja Toraja, Anda bertanggung jawab atas anak-anak Anda. Amin. Untung anugerahnya, dia putuskan memilih sampah ini. Dalam sebuah pertemuan sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang kepada anak-anaknya, anak-anak tolong gambarkan Tuhan Yesus itu seperti profesi papamu. Bagi yang papanya hakim, dia bilang Tuhan Yesus seperti hakim, datang untuk menghakimi seadil-adilnya.
Ada yang papanya nakoda kapal, dia bilang Yesus seperti nakoda datang untuk membawa kapal kita sampai ke pelabuhan. Yang papanya dokter juga bilang Yesus seperti dokter, ya, tabib di atas segala tabib yang datang menyembuhkan orang. Semua kasih penjelasan sesuai profesi papanya. Ada satu anak di belakang sana, lalu guru bilang, kalau kau di belakang sana, si Budi, bagaimana? Dia malu karena papanya seorang pemulung. Tapi dia berdiri dengan penuh yakin. Budi bilang begini, Yesus seperti pemulung dan Budi seperti sampah. Pemulung agung itu datang memungut sampah ini, dia mendaur ulang dan dia pakai menurut pandangannya. Ini juga sampah. Tiap kali bermain dengan anak-anak tetangga, pasti orang tuanya bilang sama anak-anaknya, jangan bergaul dengan si setan itu. Karena kau bergaul dengan saya ajak nonton film porno. Sekarang lebih bahaya, seperti Bapak Pendeta bilang, itu benar. Mereka bikin apa di kamar, itu cek. Dulu saya nonton video porno yang kasetnya masih setebal Alkitab. Saya dari SD sudah nonton film porno. Bapak Ibu tahu siapa yang ajak nonton film porno? Bapak majelis. Saya tidak enak ngomong namanya, hanya dia majelis di gereja tertentu. Majelis jenis ini kepanjangannya Mayor Jenderal Iblis. Majelis apa terikat film porno? Lalu kau pakai stola, duduk kayak malaikat di gereja, penipu. Lalu kau mau jadi gembala apa buat anak-anakmu, majelis film porno? Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Paul Jang membongkar ini semua, di mana Paul Jang mengatakan bahwa ya mau gimana, Indonesia ini orang-orang Kristennya nggak tambah hancur, teman-teman. Karena Yesus yang disembah ternyata adalah Yesus yang bangsat. Dan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia itu hanya fokus dengan yang namanya pembangunan gedung gereja. Hanya fokus bagaimana memperkaya diri mereka tanpa peduli dengan jemaat, tanpa peduli dengan kekristenan. Mereka sibuk memupuk uangnya, sibuk menimbun kekayaannya. Dan itu memang terbukti ya, bahwa yang mereka sibukkan itu adalah membangun gedung-gedung yang mewah, gereja-gereja yang mewah. Padahal sekali lagi, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk membangun gereja. Nggak pernah Yesus bilang, bangunlah gereja yang mewah, bangunlah auditorium yang mewah. Bahkan salah satu gereja di Indonesia, itu adalah pemilik auditorium termewah di dunia. Salah satu, teman-teman. Salah satu yang punya sound system terbaik. Ya, bahkan, wah udahlah, nilainya itu fantastis sekali. Dan apa yang dibilang Paul Jang ini ya benar gitu. Karena Yesus nggak pernah ngajarin yang seperti itu. Yesus bilang apa? Bantulah. Ya, berdiakonialah. Berdiakonia itu artinya apa? Membantu orang lain, teman-teman. Kasih makan orang yang kesusahan, ya. Jadi daripada sibuk membangun gedung gereja, ya benar gitu. Seharusnya uangnya itu dipakai untuk membantu orang lain. Dan yang melakukan itu malah umat muslim. Coba lihat, apa yang dilakukan umat muslim? Fokus dari umat muslim adalah membantu sesama. Bukan sibuk memperkaya diri sendiri, apalagi sibuk memperkaya gedung-gedung gitu ya. Jadi kalau si Paul Jang ini ya, nanti pasti ujungnya akan dibilang, oh dia iri dengan Edis gitu. Kenapa Paul Jang ini singgung Edis? Karena Edis ini kan sibuk membangun rumah apologet. Padahal sekali lagi teman-teman, nggak ada perlunya gitu membangun rumah apologet. Sekarang apa bedanya sih? Lu punya rumah apologet sama lu cuman ngontrak atau lu cuman di kos-kosan, kalau ujung-ujungnya yang lu lakukan cuman debat secara online. Betul nggak? Yang dilakukan cuman debat secara online kok. Apa perlu sih gedung yang mewah? Apa perlu sih yang namanya rumah apologet? Enggak kan? Yang penting ada ruangan, ya bisa live, ada signal bagus, ada internet bagus, sudah bisa. Jadi sebenarnya mereka ini ya sibuk memperkaya diri sendiri. Yang dibilang Paul Jang itu benar gitu. Edis ini hanya menipu orang-orang Kristen di Indonesia yang memang tuh Islamophobia, yang memang udah lama menunggu siapa kira-kira apologet Kristen yang bisa memuaskan dahaga mereka dalam menghujat Islam. Dan terbukti kan? Terbukti nggak ada kontribusi Edis. Bahkan Paul Jang sendiri mengatakan apa? Edis itu berapa orang sih yang sudah dia murtadkan?
Pak Bom juga mengatakan, Edis itu cuma pernah murtadkan 4 orang. Dan 4 orangnya itu semua sudah kembali ke Islam. Pernah dimurtadkan Edis, tapi semua kembali ke Islam. Ngawur gitu kan. Jadi mereka ini setiap hari melempari tai kepada umat muslim. Setiap hari menghujat agama Islam. Apakah mungkin orang Islam mau ikut agama yang kerjanya menghujat orang lain? Nggak mungkin. Nggak mungkin teman-teman kan. Ya ini benar yang dibilang Paul Jang. Kalau kamu mau ingatkan orang, ingatkan sekali. Tapi kalau kamu setiap hari mukulin orang, ya setiap hari lemparin orang pakai tai, lebih baik mati dia daripada mengikuti agama kamu yang jelas-jelas mengajarkan kebencian. Agama kamu mengajarkan kebencian. Dan kalau untuk hal ini ya, saya harus jujur katakan, lebih mending Paul Jang daripada Edis. Karena memang Paul Jang terbukti, yayasan dia itu ada kasih makan orang. Walaupun menurut Rudy Iskariot, yang dikasih makan mungkin cuma nasi putih sama kuah. Karena nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih lihat. Ya dia nggak pernah kasih lihat isi makanannya itu apa. Biasanya kan orang kalau buat paket Jumat Berkah, ya kayak kita contoh nih, kita bikin Jumat Berkah nyumbang makanan. Pasti kita kasih lihat dong lauknya ada apa. Ya, nasi, terus di dalamnya ada ikan apa, ada sayur apa, pasti kita kasih lihat. Tapi Paul Jang kan memang nggak pernah kasih lihat. Kenapa dia nggak pernah kasih lihat? Ya mungkin yang dikasih makannya itu hanya ya kayak makanan penjara. Mungkin nasi yang dia berikan tuh kayak makanan orang di penjara. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena uangnya mau dikorupsi gitu. Kan dia bikin budgetnya itu satu makanan tuh 25.000. 25.000 mungkin yang dia pakai cuman 5.000, 20.000 masuk kantor. Ya bisa jadi gitu kan. Bisa jadi gitu. Tapi jelek-jeleknya masih ada yang dia lakuin. Contoh waktu itu saya pernah lihat si Paul Jang itu bikin program katarak, operasi katarak. Nah itu benaran ada gitu. Jadi uang yang dia kumpulkan minimal masih ada lebih guna daripada donasi yang digalang oleh Edis, Saifuddin, dan teman-temannya. Terus dia bilang ya, bahwa tidak ada masjid yang lebih mewah dari gereja. Setahu saya, kalau di Indonesia lebih mewah masjid. Ya, tetapi memang gereja banyak yang mewah. Dan gereja ini lucu gitu. Mereka bangun gereja yang mewah di tengah pemukiman muslim. Ya, di tengah pemukiman muslim, dan dia pilih pemukiman muslim yang miskin. Dia pilih daerah muslim yang kumuh, terus dia bangun gereja mewah, tujuannya apa? Supaya orang-orang muslim ini nanti dikasih santunan, ya diajak ke gereja. Kan nanti muslim-muslim atau anak-anak kecilnya penasaran kan, gedungnya mewah, gedungnya bagus, pingin lihat ke dalam seperti apa. Begitu mereka masuk ke dalam, nanti diajak gitu. Mereka pikir segampang itu, tapi mereka nggak mikir bahwa lama-lama ya panas juga orang lihatnya kan. Lama-lama kesal juga gitu. Dan itulah yang terjadi teman-teman ya. Dan bagi teman-teman, kalau kita lihat sekarang bagaimana pandangan umat muslim kepada kekristenan. Kalian bisa lihat bahwa sekarang ini ada di titik sangat rendah. Apalagi setelah munculnya Polycarpus seperti Edis yang terus memperkeruh suasana. Yang terus membuat kegaduhan. Betul nggak? Dan ya nikmati sajalah. Nikmati saja apa yang terjadi ini. Dan sekali lagi, kita bisa lihat bagaimana orang yang kalau memang mau berpikir, lama-lama akan memilih menjadi mualaf. Karena dia lihat memang agama ini nggak bisa membawa perubahan yang jadi lebih baik. Bahkan Paul Jang juga bilang kan, bahwa yang disembah oleh mereka adalah Yesus yang bangsat. Bayangkan yang dikatakan adalah menyembah Yesus yang bangsat. Kalau memang Yesus mengajarkan bangun gereja yang mewah, nggak usah peduli dengan orang lain, ya maka benar gitu. Ini bisa jadi Yesus yang bangsat. Yesus yang bangsat yang seperti yang disampaikan oleh Paul Jang ini. Ya sudah gitu. Ya. Jadi buat teman-teman Kristen kalau mau komplainlah kepada Paul Jang. Yang ngomong bukan saya, Paul Jang, seperti yang kalian lihat videonya tadi di depan. Ya, kalau saya cuma ikut-ikutan saja, ya ikut-ikutan menyampaikan supaya kalian sadar, karena yang nampar kalian bukan dari kami. Kalau yang nampar dari kami nanti kalian bilang, wah sadis, ya tidak toleransi, gitu kan? Kalau ini kan yang namparin kalian dari pihak kalian sendiri, jadi lebih bagus. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak di channel ini. Dan sekali lagi, selamat Hari Mualaf ya. Selamat Hari Mualaf, dan Masya Allah, tadi pagi acara Hari Mualafnya luar biasa sekali. Di mana 11 orang ya, 11 orang memeluk Islam di saat berbarengan. 11 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat bersamaan.
Ya, keren teman-teman ya. Dan untuk videonya akan kita tayangkan besok karena masih proses mau edit teman-teman. Saya baru nyampe, ini baru nyampe dan nggak keburu ya, nggak keburu kalau saya edit sekarang. Jadi kita pakai untuk video besok ya. Jangan lupa stay tune, pastikan kalian mengikuti channel ini terus. Ya, dan bagi teman-teman jangan lupa juga dibeli mau di madunya supaya makin seru kalian nonton diskusi lintas iman ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.